Kamu merasa hidupmu sulit berubah, atau kamu merasa nasibmu sial dan terus berulang. Kamu seperti dibelenggu di dalam karmamu. Apakah itu karma? Bagaimana melepas belenggu karma itu? Doa apa yang harus dibaca? Hal apa yang paling penting dalam ikhtiar mengubah nasib atau karmamu? Di video panjang kali ini, saya akan menjelaskan secara panjang lebar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ikuti video ini secara lengkap agar Anda tidak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, saya bahagia sekali malam ini ada 123 yang hadir lewat Zoom. Semoga berbahagia semua dan bermanfaat apa yang kita diskusikan, kita pelajari malam ini ya. Ya, malam ini saya akan membawakan tema tentang jalan sufi memutus rantai karma. Tapi nanti kita perlu memahami dulu yang disebut karma di dalam konsep tasawuf ya. Ya, jadi nanti perlu teman-teman perhatikan kalau orang Jawa digatekno tenan sehingga pengertian kita tentang karma selaras dengan konsep-konsep di dalam kesufian ya, di dalam tasawuf. Saya akan langsung ada sebuah hadis ya, saya buka dengan mengambil berkah dari hadis Rasulullah. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu wa qalbah. Wa huwa ranul ladzi dzakarallahu kalla ballarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ini ya kita ngalap berkah hadis Rasulullah, ini selaras dengan konsep karma yang akan kita bahas nanti. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhto'a, ketika melakukan sesuatu kesalahan, khotiatan, akan satu kesalahan, nukitat, maka ditulis, dilukis, fi qalbihi, di dalam hatinya, nuktatun, satu bercak, noktah saudau yang hitam. Fa'idha huwa naza'a, ketika dia meninggalkan keburukan itu, wastaghfaro, dan dia beristighfar, wataba, dan dia bertobat, sukila qalbuhu, maka bersihlah hatinya. Tapi wa in ada zida fiha, ketika dia mengulanginya lagi, hatta ta'luwa qalbahu, maka hatinya akan penuh dengan noda hitam. Wa huwa ronu, dan itulah ar-ron alladzi dzakarallahu, yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an, kalla balarona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah penutup hati akibat dari apa yang mereka lakukan. Nah, inilah nanti yang akan kita diskusikan, dasarnya adalah hadis ini. Sehingga nanti bagaimana kita memutus rantai karma atau belenggu nasib itu nanti ini. Istaghfaro wa taba. Maka nanti zikir untuk memutus rantai karma atau memutus belenggu nasib lah begitu. Itu nanti kita pakai zikir nafas ya. Jadi nanti tarik nafas, astaghfirullahaladzim, lalu hembuskan nafas, wa atubu ilaih. Karena memang untuk membersihkan membersihkan noda-noda karma istilahnya ya, memori karma itu, atau memori keburukan yang pernah kita tanam di dalam, kita lukis di dalam kolbu kita, itu wastaghfaro wa taba, istighfar dan bertobat. Maka zikirnya nanti
Astaghfirullahaladzim pas tarik nafas, wa atubu ilaihi pas hembuskan nafas ya. Nanti sedikit akan saya praktekkan ya, bagaimana kita nanti melakukannya. Insya Allah nanti tutorial lengkapnya akan saya share di YouTube nanti ya. Di YouTube nanti teman-teman biar bisa mengulang-ulang ya. Tutorial lengkapnya kurang lebih 10 menit. Tapi nanti di akhir acara ini saya akan kita akan bersama untuk melatih beberapa menit ya. Tapi nanti tutorial lengkapnya akan saya sampaikan di YouTube. Nah, sekarang saya akan membahas dulu, kita batasi atau kita beri definisi dulu karma itu apa sebenarnya di dalam konsep tasawuf. Karma kalau di dalam konsep tasawuf itu sebenarnya sama dengan hukum sebab akibat. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kira-kira begini. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha maka sabat kalau kita mendapatkan kebaikan itu karena apa yang sudah kita lakukan. Wa alaiha maktasabat jika kita mendapatkan keburukan itu juga karena apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu sebenarnya konsep di situ. Jadi karma itu sebenarnya ya mekanisme keadilan Allah melalui hukum sebab akibat. Jadi karma itu sunatullah hanya begini. Nah, yang perlu kalau dalam konsep tauhid agar pengertian karma kita tidak tidak berhadap-hadapan dengan konsep tauhid. Karma itu sunatullah. Tetapi yang namanya sunatullah itu dalam genggaman Allah. Jadi artinya karma itu kalah mbek Gusti Allah. Nah, gitulah kira-kira saya mau mengatakan begitu. Jadi jangan lalu anggap karma itu menjadi sesuatu yang paling tinggi, yang nggak bisa dilampaui. Jadi hukum sebab akibat, sebab sama akibat itu ada yang membuat. Yang membuat sebab akibat itu Allah. Maka karma itu dalam genggaman Allah. Sehingga kalaupun misalnya seseorang itu mengalami nasib tertentu, secara hukum sebab akibat kita harus mengurai dengan cara begini, begini, begini. Tetapi jika Allah kehendaki ya mudah saja. Nah, itu konsep tauhid yang harus kita pegang ya. Jadi karma itu sunatullah artinya hukum dari Allah. Karena dia hukum dari Allah, ya Allah yang menggenggamnya. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi spiritual dari karma. Jadi karma itu bukan kekuatan otonom atau asing. Jadi jangan bayangkan karma itu sebuah bentuk tertentu atau makhluk tertentu yang seakan-akan makhluk itu bisa membuat kita begini dan begitu lalu kita kehilangan kehilangan kemampuan atau kehilangan pengendalian terhadap diri kita. Nah, jadi karma itu hukum. Jadi dia itu kemarin waktu di podcast saya sama Mas Fatih saya bilang karma itu bukan hukuman, karma itu hukum. Dia bukan hukuman. Karena nanti karma itu ya ada yang karma baik, alaiha mak ala apa laha makasabat itu karma baik, wa alaiha maktasabat itu karma buruk. Tapi kita nanti bahas lebih detail di karma yang buruk ya. Ya karena mungkin bayangan kita yang disebut karma itu kadang-kadang ya hanya karma buruk itu. Nah, jadi karma itu sebenarnya bagian integral dari sunatullah ketetapan Allah yang bekerja secara presisi artinya ya orang milih-milih artinya. Ya adil lah. Kalau orang berbuat ini akan dapat ini, orang berbuat itu akan dapat itu. Jadi dia karma itu sebenarnya mekanisme keadilan ilahi yang halus dan pasti. Maksudnya pasti itu Allah itu mesti adil gitu maksudnya. Nah, tetapi sekali lagi karma itu sunnatullah. Dia dalam genggaman Allah. Ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa karma itu sebenarnya hukum sebab akibat. Alam semesta itu merespon setiap tindakan kita. Ya. Jadi kalau kita bertindak seperti tadi ketika seseorang itu melakukan kesalahan, innal abda idza akhto'a tadi, ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan, maka nukitat akan terlukis fi qalbihi di dalam hatinya nuktatun sauda. Nuktatun sauda itu maknanya
apa itu, noda hitam di dalam hatinya. Coba kita bayangkan hati kita seperti kolbu ya, hati kita seperti kolbu. Hati kita itu seperti cermin ya. Lalu di cermin itu ada noktah hitam. Ketika kita melakukan sesuatu, ada noktah hitam nempel di cermin. Maka cahaya yang seharusnya bisa masuk ke dalam hati kita yang kita sebut sebagai cahaya ruhaniyah atau cahaya spiritual atau cahaya ilahiyah harusnya masuk ke dalam diri kita. Cahaya ini tidak bisa mencahayai batin kita. Akhirnya apa? Getaran kita jadi negatif karena tidak ada cahaya ilahi. Nah, ketika getaran kita negatif, maka alam semesta akan merespon secara negatif. Ya, jadi eh, ini namanya hukum sebab akibat. Jadi karma itu konsekuensi logis, bukan sekedar hadiah atau hukuman. Dia hukum ya, bukan hukuman. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, maka yang kalau tadi pagi itu di short di Tasawuf Indonesia saya upload ya. Jadi malaikat Jibril itu apa istilahnya ya, menantang lah, nantang manusia gitu. Isma sikta, hiduplah sesukamu. Fa inna kamayitun, sesungguhnya kamu akan mati. Ahbib man sikta, cintai siapapun yang kamu mau. Fa inna kamu farikuhu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Fa'mal masik tak lakukan sesukamu. Fa'innaka majziyun bihi, kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Itu kan konsekuensi logis sebenarnya. Nah, itu seperti ngendikane malaikat Jibril kepada manusia. Fa'mal masik tak, silahkan kamu mau lakukan apa saja boleh. Fa'innaka majziyun bihi, kamu akan mendapatkan balasan karena apa yang kamu lakukan. Nah, itu kan sebenarnya konsep yang selaras ya antara karma yang kita pahami selama ini dan konsep hukum sebab akibat dari apa yang ada di dalam tasawuf ya. Nah, setiap aksi melahirkan reaksi yang setara ya, baik maknawi maupun spiritual ya. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi ketika kita beraksi lalu ada reaksi ya, itu biasa. Makanya itu hukum. Sehingga kalau orang Jawa itu nyebutnya ngelenggono. Kalau kita itu mendapatkan sesuatu, ya sebenarnya sesuatu itu berasal dari apa yang pernah kita lakukan. Nah ini mungkin yang apa? Kalau tadi yang di atas, teman-teman ketika mendengar apa yang saya sampaikan sampai di halaman 3 ini mungkin itu hal biasa ya. Tapi seringkali orang yang nggak memahami itu ini di sini itu. Kita itu sering memahami bahwa yang disebut amal atau kasabah itu hanya tindakan fisik. Padahal yang disebut tindakan itu bukan hanya tindakan fisik. Jadi kita itu sering begini loh. Saya itu nggak pernah nipu orang ya. Kok saya sering ditipu? Saya itu nggak pernah nyakitin orang loh. Kok saya sering disakiti? Saya itu nggak pernah mencuri lah. Kok saya dicuri? Kita membayangkannya seakan-akan yang disebut tindakan atau amal itu hanya tindakan fisik. Padahal yang disebut, yang direspon oleh semesta atau yang disebut amal sebenarnya bukan hanya tindakan fisik. Yang direspon oleh semesta itu ya itu yang sering kita nggak paham. Itu tindakan-tindakan pikiran, tindakan-tindakan kolbu, tindakan-tindakan perasaan. Jadi bukan hanya tindakan fisik gitu. Nanti ini apa pemahaman yang harus teman-teman pahami betul ya sehingga nanti waktu kita zikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu agar kita betul-betul menyadari bertobat kepada Allah bukan hanya soal tindakan-tindakan fisik, tetapi sebenarnya itu termasuk tindakan khotir. Khotir itu lintasan hati. Misalnya lintasan kecemasan, aku hidup kok kayak gini terus. Aku hidup kok susah terus. Itu akan jadi karma. Ketika jenengan lintasan-lintasan hatinya munculnya begitu. Saya sial, saya kebodon, apa ya kebodon itu. Saya ketipu terus. Saya anak yang disakiti. Oh, saya
anak yang nggak disayang, saya ini paling wah semacam-macam. Lah lintasan-lintasan seperti itu nanti jadi memori karmik istilah, menjadi memori. Papa beli bubur kapan? Nah, ini ada yang ada iklan. Mas Fatih tolong. Ya. Nah, jadi lintas yang disebut tindakan bukan hanya amal-amal ragawi, bukan. Amal-amal ragawi bukan, tetapi termasuk khotir, lintasan-lintasan hati. Ya. Termasuk pikiran, termasuk pikiran kita. Jadi misalnya kita itu mikir di dalam pikiran kita, saya kok jadi anaknya bapak saya ya. Wah, saya itu kalau seandainya dulu saya nggak jadi anaknya bapak ini, saya jadi anaknya bapak itu, wah saya lebih enak. Pikiran-pikiran penyesalan semacam itu menjadi karma. Itu menjadi karma itu kalau bahasa biologi ya, itu memori gitu. Memori kalau bahasa hadis nuktatun sauda. Noktah hitam tadi itu. Noktah ya memori itu kalau bahasa biologi. Jadi setiap kita memikirkan sesuatu dia jadi memori. Jadi yang jadi memori bukan hanya tindakan tetapi pikiran, emosi jadi memori. Ya. Apalagi emosi, emosi itu sangat kuat ya. Kalau dalam ilmu neuroscience, emosi itu disimpan di hipokampus namanya. Di otak itu ada satu tempat menyimpan sesuatu yang muatan emosinya kuat. Lah, hipokampus itu sangat menentukan gerak amigdala. Amigdala itu gerak fisik. Jadi kalau orang marah dia mencakar, orang marah dia memukul, orang marah dia teriak-teriak itu respon dari amigdala yang merespon apa yang terjadi di hipokampus. Ya, hipokampus itu muatan emosi. Oh, itu paling kuat itu. Nah, batin adalah hulu dari segala kejadian ilahiyah. Artinya apa nih? Seperti gambar di sini. Tindakan fisik kita itu sebenarnya berasal dari gerak batin ini. Nah, sehingga nanti ketika kita memohon kepada Allah untuk membersihkan karma tadi itu, sebenarnya yang paling penting bukan membersihkan di sini, tetapi nanti yang justru paling vital adalah membersihkan yang di sini ini. Membersihkan lah nanti lebih lebih apa lagi lebih dalam lagi membersihkan niat. Maka yang sudah bawa bukunya ya, yang ada buku baik e-book maupun nganu itu di bab ini itu saya apa namanya di bab eh, di bab 3 ya, niat sebagai penentu kualitas karma. Nah, itu nanti niat. Jadi yang disebut membersihkan karma itu yang paling penting itu membersihkan niat. Nah, itu bukan dikirnya, bukan zikirnya, tapi membersihkan niat karena itu adalah akar dari karma itu niat. Jadi eh, kalau teman-teman nanti berpikir bahwa membersihkan karma itu apa ritualnya bagaimana, caranya begini ya itu tentu misalnya zikirnya nanti saya ajari. Termasuk ini ya nanti ada doa-doa. Ini saya kemarin mau saya share di grup saya lupa. Jadi setelah nanti kita zikir, kita membaca doa-doa melepas belenggu karma nih. Allahumma limal dan wasyahadah dan seterusnya. Ini belum saya share di grup ya nanti insya Allah. Saya diingatkan nanti ya untuk nge-share ini ya. Jadi tapi bukan hanya itu loh ya. Jadi yang yang paling penting itu nanti ya di dalam pembersihan kita terhadap karma itu membersihkan niat, bukan ritualnya. Ya, ini kan kalau teman-teman ya Ustadz saya ini sudah nganu, sudah zikir berulang-ulang sudah gini kok saya begini terus ya. Karena teman-teman hanya fokus di sini, hanya fokus di sini. Tidak fokus di akarnya, tidak memperbaiki diri, tetapi memperbaiki teman-teman hanya fokus memperbaiki raga. Saya udah zikir, lisan saya sudah apa namanya ngucap la ilaha illallah sudah ribuan kali, sudah begini, sudah sholat gini, sudah sholat gini. Teman-teman hanya fokus di sini, tetapi teman-teman lupa fokus di akarnya di sini itu. Nah sehingga ya kita bayangkan begini, kalau teman-teman hanya motong pohon, motong daun, ya nanti daunnya akan muncul lagi. Hanya motong dahan kecil, ya muncul lagi nanti. Wong bahkan dipotong batangnya saja kadang-kadang dia masih bisa tumbuh gitu. Jadi untuk ya istilahnya mengubah nasib, ya mengubah nasib.
atau membersihkan karman itu kuncinya nopo? Kunci ini ngerubah niat atau membersihkan niat. Itu nanti kunci. Ya, niat itu gimana Ustadz? Nah, pertanyaannya begini, yang kamu cari dalam hidup itu siapa? Itu sebenarnya itu. Niat itu maksudnya gitu. Ya, Pak Ibu ya. Jadi niat itu maksudnya gini. Membersihkan niat itu gimana sih Ustadz? Saya membersihkan niat, niat adalah jawaban dari pertanyaan dalam hidup itu yang kamu cari siapa? Ada orang hidup yang dicari itu materi, yang dicari pujian orang, yang dicari validasi dari orang lain, yang dicari apa namanya hal-hal yang bersifat materi. Nah, berarti itu niatnya. Jadi niat itu yang kamu cari siapa? Jadi kalau zikir, yang kamu cari dari zikir itu siapa? Oh, saya zikir biar dagangan saya laris. Ya, itu nggak salah ya. Tetapi kurang dalam. Nah, ketika orang niatnya itu kurang dalam, dia nggak bisa membersihkan dari akarnya. Jadi ketika seseorang niatnya semakin dalam gitu ya. Niat zikir misalnya, niat zikir makin dalam maksudnya gimana sih Ustadz? Kalau orang niat zikir hanya cari materi, zikirnya cuma sampai di sini. Kalau orang zikir mencari apa namanya kehidupan duniawi, biar anak soleh, biar anak gini 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 ya, berarti di sini tuh. Ya. Nanti zikir yang dicari pahala, ya, yang dicari apa balasan di akhirat hanya sampai di sini. Yang paling dalam adalah ketika seseorang zikir yang digulai hanya Allah. Yang dia dambakan itu ya ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Ya Allah, yang hamba cari hanya engkau ya Allah. Yang hamba dambakan ridhomu ya Allah. Ya itu. Dalam jenengan zikirnya kalau kayak gitu, wah, itu melepas nanti. Memori-memori karmik yang ada di bawah sadar yang sangat dalam bisa muncul, bisa lepas. Ketika jenengan zikirnya sangat dalam. Ya. Tapi kalau zikirnya ya niatnya biar dagangan laris, biar gini gini ya, ya nggak salah itu. Zikir kayak gitu lumayan lah daripada nggak zikir ya. Tetapi ya sampai di sini tok, nggak bisa sampai ke dalam. Nah, cirinya orang niat baik itu gimana Ustadz? Lah ini, jenengan berbuat baik, lalu orang yang jenengan perbuat baiki, misalnya jenengan ngasih orang sesuatu kebaikan ya. Terus yang kita beri kebaikan tadi itu malah merespon negatif. Terus jenengan marah. Itu berarti jenengan di sini niatnya itu. Niatnya hanya di sini itu. Walaupun jenengan ngomong aku ikhlas itu. Jenengan ngomong aku ikhlas, tetapi nyatanya ketika orang tidak berterima kasih kepada jenengan ketika jenengan berbuat baik lalu jenengan marah. Jenengan ngaku nggak ngaku, jenengan berarti niatnya di sini. Jadi niat itu bisa diukur, kita bisa mengukur diri kita sendiri maksudnya ya. Jadi kita itu bisa meraba diri kita sendiri. Aku niatku itu sedalam apa sih? Itu cari bagaimana ketika jenengan berbuat baik, terus orang yang jenengan baiki itu meresponnya negatif. Kalau jenengan marah berarti di sini jenengan nafs dia jenengan di nafas amaroh namanya. Dangkal. Jenengan niatnya ibadah dangkal sekali. Walaupun jenengan ngomong ikhlas. Atau kalau jenengan berbuat baik sama orang lalu yang jenengan perbuat baik itu merespon negatif itu. Jenengan kok menyesal, wah, tahu gitu aku nggak ngasih dia gitu. Berarti jenengan menyesal. Namanya nafas lawamah. Berarti jenengan level spiritualnya masih di sini. Setinggi sebanyak apapun amal jenengan. Nanti kalau orang berbuat baik, responnya negatif, jenengan sedih, waduh, sedih jenengan. Saya ini berbuat baik kok dia balasnya gitu ya. Berarti jenengan nafas lawamah masih di sini. Kalau ada jenengan berbuat baik lalu orang lain merespon negatif ya. Terus jenengan kok biasa? Ya biasa nggak apa-apa lah. Berarti jenengan sudah nafas mutmainnah itu. Sudah dalam niatnya jenengan. Sudah di sini sudah dalam. Yang disebut di dalam Al-Qur'an, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Iku cirine ngono kuwi. Cirine niku kelihatan bagaimana jenengan merespon keburukan orang. Kalau jenengan merespon orang buruk, ngece, menghina padahal jenengan sudah berbuat baik. Jenengan kok sudah biasa. Ya ora loro ati ya biasa. Berarti jenengan di sini. Ya.
Kalau jenengan berbuat baik, lalu orang yang jenengan perbuat baiki merespon negatif, lalu jenengan damai hatinya. Kalau ini kan biasanya jenengan damai, tenang. Ya. Itu berarti jenengan semakin dalam niatnya. Jenengan sudah nafas rodiyah. Jenengan ridho kebak ridho hatinya. Semakin dalam. Kalau jenengan nanti niat berbuat baik, lalu orang yang jenengan perbuat baik responnya negatif, jenengan malah mencintainya. Nah, jenengan damai mencintai orang yang walaupun dia membalas buruk, jenengan masih tenang dan damai dan mencintai. Jenengan nafasnya namanya rodiyah. Rodiyah, jenengan mardiyah. Ini rodiyah terus mardiyah. Ada jenengan berbuat baik, orang yang diperbuat baiki tadi responnya negatif, jenengan malah masuk di dalam keheningan. Nah, jenengan nafas kamilah namanya. Jadi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati itu begitu. Nah, kualitas niat jenengan inilah sebenarnya yang paling menentukan bagaimana karma-karma yang memori-memori negatif yang tersimpan di dalam bawah sadar itu nanti terurai. Itu tergantung niat. Bukan tergantung doanya tadi yang nanti yang saya sampaikan ini enggak. Berarti kalau jenengan nanti ngandalin kata-kata doa ini, ya jenengan salah tompo berarti. Kata-kata doa yang saya ajarkan ini untuk membawa kualitas batin. Dia bukan yang paling penting. Jadi ya misalnya gini lah, kalau kita sholat, ya nyun sewu kan ada sholat itu kan sunnahnya usolli fardhol isya'i misalnya. Ucapan itu kan hanya ucapan, niat itu sesungguhnya kan ada di dalam hati. Lah doa itu ya begitu. Doa yang diajarkan oleh guru-guru itu kata-kata. Yang paling penting rasa yang ditimbulkan oleh kata-kata. Bukan kata-katanya gitu. Ya, jadi nanti gitu ya. Niat. Jadi yang penting itu sebenarnya niat. Nah, sekarang saya masuk ke analogi ya, analogi tentang karma tadi. Jadi gini, analoginya ini sebuah ladang ya, tanaman lalu bibit ya. Jadi ladang, pikiran ini misalnya positif ya. Pikiran dan perasaan itu benih. Nasib itu sebenarnya ladang. Ladang. Ya, ya tergantung benihnya aja. Kalau yang ditanam baik, insya Allah munculnya baik. Kalau yang ditanam negatif, insya Allah munculnya negatif. Ya itu ladang. Ya seperti tadi laha maka sabat, waliha maka sabat. Tapi ya paling banyak yang protes. Loh Ustaz, saya ini sudah berbuat baik. Tapi kok malah negatif yang tukul apa nih? Yang tumbuh kok negatif ini gimana Ustaz? Ya berarti kembali ke sini. Jangan-jangan kita itu berbuat baik hanya dangkal di sini. Jangan-jangan ya. Gitu. Nah, ini dampak secara biologi ya. Ini saya sekilas saja. Jadi orang itu kalau pikirannya negatif karena tadi yang disebut tindakan, saya ulang di sini ya, biar teman-teman tidak kehilangan jejak. Yang disebut tindakan itu bukan hanya tindakan fisik ya, tetapi juga tindakan lintasan hati, pikiran, emosi ya. Itu sama kalau orang emosinya negatif ini kalau secara biologi ya. Kalau orang pikirannya negatif, maka nanti hormon-hormon dalam tubuh itu kacau. Orang dendam, orang marah, itu hormon stres, hormon kortisol, hormon adrenalin, kekebalan tubuh nanti merosot semua manifestasi fisik. Tapi kalau orang itu yang ditanam di dalam hatinya zikir, kesabaran, ya menciptakan ketenangan. Nah, nanti secara fisik yang tertanam di dalam fisik adalah fenomena-fenomena biologi yang positif gitu. Nah, ini kalau secara biologi saya nggak usah berpanjang lebar di situ. Nah, inilah tadi yang sudah saya ulang-ulang. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Laha makasabat baginya pahala atau kebaikan dari apa yang ia lakukan. Wa alaiha maktasabat baginya keburukan dari apa yang dia perbuat. Nah, itu ya nanti bisa dibaca kembali. Nah, ini yang eh, sebenarnya saya ingin sampaikan ya sangat penting. Kita itu terlalu sering ya ketika nasib kita buruk itu. Ya menurut kita, menurut ego itu nasib buruk. Itu kita mengatakan bahwa seakan-akan kita itu korban. Jadi misalnya begini, jenengan misalnya rezekinya mungkin apa rezekinya susah lah menurut jenengan.
Lalu kita itu mentalitas korban itu muncul. Saya begini itu gara-gara bapak saya nggak ngasih warisan. Saya begini tuh gara-gara suami saya. Saya begini tuh gara-gara eh, apa namanya pasangan saya. Saya begini tuh gara-gara pesaing saya. Saya begini gara-gara pelanggan saya. Jenengan membangun mentalitas korban, seakan-akan jenengan itu korban. Nanti akhirnya jenengan nyalain dunia luar. Jenengan nyalain dunia luar. Yang salah itu dia, yang salah itu ini, yang salah itu, gitu. Coba ya, saya mau cerita tentang Nabi Adam ya. Nabi Adam itu dulu waktu apa di surga digoda oleh setan untuk makan buah khuldi. Lalu Nabi Adam makan buah khuldi. Ya karena setan itu kan waktu ngatain berkata kepada Adam kan pakai wallahi demi Allah. Demi Allah ini kamu boleh makan buah khuldi. Lah Adam itu dengar kata setan karena membawa nama Allah itu setan ya Nabi Adam percaya karena mosok dia berani sumpah kayak gitu kok aku nggak percaya. Akhirnya Adam itu dahar buah khuldi. Lalu Adam turun ke bumi. Kalau Nabi Adam pakai mentalitas korban, Nabi Adam pakai mentalitasnya mentalitas korban. Ya Allah ini gara-gara setan yang goda saya ya Allah. Ya Allah ini gara-gara iblis yang dulu goda saya. Dia bersumpah demi kamu. Demimu, demi engkau, katanya boleh makan buah khuldi. Itu kalau mentalitas Adam itu mentalitas korban. Tapi Nabi Adam itu bukan mentalitas korban, dia mentalitas yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan saya itu diri saya sendiri, gitu. Makanya Nabi Adam berdoanya, Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, salah saya sendiri. Artinya apa? Nabi Adam berani mengambil tanggung jawab. Nah kita enggak, kadang-kadang itu kita itu mentalitasnya mentalitas korban nih, gara-gara itu, gara-gara ini, dan kita terlalu sibuk seperti itu. Ya kalau kita sibuk seperti itu, kita nanti lupa memperbaiki diri itu kayak orang sakit itu yang dipikir gini, yang nyantet saya siapa, yang nyihir saya siapa, ini dagangan saya nggak laris ini, yang guna-guna siapa. Model-model mentalitas korban kayak gitu, karmanya banyak itu. Jadi kalau orang kayak gitu mikir setiap ada hal buruk dia merasa jadi korban. Setiap hal buruk merasa jadi korban. Seakan-akan itu yang salah orang terus, saya ini korbannya gitu. Nah, orang mentalitas kayak gitu itu jenengan akan apa berada di dalam karma yang sulit untuk dilepas nanti. Ya udah nanti eh, kita akan terus menerus terbelenggu di dalam situ, di dalam itu semua ya. Nah, sehingga situ ya. Jadi manusia itu punya kali ini saya ini digambarkan ya, ada dua jalan ya. Ada pilihan A, ada pilihan B. Allah itu memberi kita raga, memberi energi, me- apa eh, memberi kita sangu ya, modal syariat. Dan manusia itu diberi semacam apa namanya kehendak gitu, semacam kemampuan bebas di dalam niatnya. Nasib adalah rute yang kita pilih melalui cara kita. Maksudnya begini tadi. Jenengan Nabi Adam itu mau nyalah ke iblis bisa kok. Itu pilihan ya. Jadi ketika Nabi Adam ditanya oleh Allah, Nabi Adam punya dua pilihan. Satu mentalitas korban. Ya Allah ini salahnya iblis gitu. Yang kedua Nabi Adam bisa memilih bahwa saya melakukan itu karena saya mau ya. Karena salah saya sendiri kok mau digoda iblis kok mau. Nah Nabi Adam memilih itu. Nabi Adam tidak memilih mentalitas korban. Nabi Adam memilih bahwa ini adalah tanggung jawab saya ya Allah. Makanya saya itu berharap tanggung jawab kita. Jadi beranilah kita mengambil tanggung jawab terhadap kebahagiaan kita sendiri gitu Mas. Ya. Jangan bebankan orang, jangan bebankan kebahagiaan kita kepada orang lain gitu. Maksudnya gini, jangan bebankan untuk membahagiakan kita itu suami harus membahagiakan saya, anak harus membahagiakan saya, istri harus membahagiakan saya. Orang tua harus membahagiakan saya, tetangga harus membahagiakan saya, atasan harus membahagiakan saya, anak buah harus membahagiakan saya. Itu mentalitas korban kayak gitu itu. Ya, kita sendiri yang memegang kebahagiaan ya. Kebahagiaan loh ya, bukan kesenangan. Kalau kita kesenangan tergantung banyak hal ya. Tapi kalau kebahagiaan ini tergantung diri kita sendiri. Nah, itu
hal-hal yang sering membuat karma itu atau memori-memori karmik itu melekat terlalu apa ya terlalu kuat di dalam diri kita karena kita itu merasa jadi korban. Ini guru-guru ini, apalagi nanti ada lagi konsep misalnya karma leluhur itu kan saya sering dengar itu. Seakan-akan terus kita tuh merasa ini saya itu korban leluhur saya. Angel jenengan kalau kayak gitu, mau lepas, menyalahkan leluhur. Itu sama aja orang sakit diabetes itu, sakit gula nyalahkan orang tua. Ini gara-gara orang tua saya ini, orang tua saya diabetes makanya saya diabetes. Itu ya mentalitasnya korban. Ya kayak gitu diobati ya angel. Ya susah karena dia merasa bahwa yang bertanggung jawab bukan saya. Yang bertanggung jawab itu gara-gara karma leluhur. Nah, itu. Nah, jadi di bagian satu, mari kita waspada terhadap benih yang kita sebar ya. Jadi kata-kata kita, rasa kita, emosi kita, kilatan-kilatan, kilasan-kilasan di dalam benak kita. Makanya itulah saya apa namanya mengajarkan tentang zikir nafas itu sebenarnya untuk membatasi itu tadi ya. Biar kita itu nggak kulino di pikiran kita itu karena orang Jawa itu belarak-belarak, liar berpikir ke sana kemari yang nggak menentu gitu. Agar kita lebih damai ya. Nah kalau nggak itu pikiran kita itu mikir-mikir terus ini nyalah ke orang mikir mikir apa namanya emosi meledak-ledak emosi apa liar gitu. Oh itu kan menanam benih ini sebenarnya. Nah, nanti menanam benih seperti tadi ya. Nah, apa namanya menanam benih ini. Nah jadi zikir nafas itu sebenarnya ya bagaimana cara kita agar kita lebih mewaspadai setiap benih yang kita sebar di semesta. Menanam kebaikan di setiap detik adalah perjuangan sadar. Jadi sadarlah, sadarlah. Tujuan menuju ridho Allah dengan hati terjaga ya maksudnya ya kalau bisa tujuan nanti gitu kan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Itu nanti harapan kita nanti ke sana ya. Nah, sekarang saya bahas tentang tadi ya anatomi karma, memahami bagaimana memori terpahat di dalam tubuh dan jiwa. Jadi karma itu sebenarnya bukan abstrak ya, dia akumulasi memori nyata kalau dalam konsep hadis itu tadi begini. Orang melakukan kesalahan. Ya. Kesalahan jangan dimaknani hanya fisik tadi loh ya, diingat-ingat ya. Bukan hanya fisik tetapi juga pikiran, lintasan hati, niat terutama ya. Wah, visi, wah itu di sini. Nah, ketika orang mulai menanam karma buruk, ya sudah ini ada apa namanya noktah-noktah ini. Semakin banyak oh ini hitam dan ini kalau sudah begini namanya alron kala balarona fi qulubihim bima kanu yaksibun tadi itu ketutup ini sudah. Nah kalau ketutup ya nggak dapat cahaya. Kalau nggak dapat cahaya langkah-langkahnya ya serba salah nanti. Lalu akhirnya nah, kalau dalam ilmu biologi ya emosi negatif itu bukan hanya disimpan. Jadi baleron yang disebut nuktatun sauda ketika orang kolbunya ini apa ketika kolbunya itu penuh dengan nuktatun sauda atau noktah-noktah hitam atau kita sebut sebagai memori karmik tadi itu maka dia bukan hanya tersimpan di otak nanti dia tersimpan di sel-sel tubuh kita ini namanya memori seluler jadi emosi kita itu bukan hanya disimpan di otak ya bukan hanya disimpan di otak tapi disimpan di setiap sel di dalam tubuh kita yaitu memori kalau dalam pengobatan timur marah tersimpan di liver, takut ke ginjal, kecewa di lambung, sedih di paru itu kalau di ilmu pengobatan timur itu ada kayak gitu. Jadi tubuh itu menyimpan trauma atau noktah-noktah itu di dalam tubuh kita, di dalam setiap sel ini, di dalam setiap sel. Nah, memori-memori semacam ini yang disebut sebagai memori karmik. Dan dia bukan hanya dia bukan di alam gaib di mana itu bukan. Dia di dalam tubuh kita pun terjadi di dalam setiap sel di dalam tubuh kita. Jadi misalnya gini itu, kita seneng bau sering bau kita kenceng gitu, ya. Itu sebenarnya di situ nempel memori karma di situ di tubuh kita dalam hal fisik ya. Di bahu kita yang kenceng itu. Jadi sebenarnya ketegangan yang ada di dalam tubuh itu bahasa tubuh untuk menceritakan beban karma yang ada. Itu.
Ya makanya kalau Rasulullah itu begini ya, ini saya kasih resep mungkin yang belum pernah dengar ya. Rasul itu ngasih resep gini, idza ta'allam fi jasadika yadaka lalladzi ta'allam sumakul bismillahirrahmanirrahim salasan. Terus kalau kita pas sakit di bawah ini, itu dipegang gitu. Dipegang, misalnya bau nggak enak dipegang. Terus kita ngucap Bismillah, Bismillah, Bismillah salasan ping telu gitu. Kalau bisa sambil membacakan doa Allahumma ini a'udzubika min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu ping pitu. Itu Rasulullah. Jadi sebenarnya eh, tubuh kita ketika merasakan ketidaknyamanan itu butuh dicintai. Makanya bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim salasan. Karena di situ sebenarnya tubuh kita itu sedang menceritakan tentang beban karma diceritakan kepada kita. Jadi kesakit itu sebenarnya berita bahwa ada karma yang ingin dikeluarkan, yang ingin dilepas di tubuh kadang-kadang dia. Itu ya. Jadi ketika seseorang itu apa banyak memori-memori negatif, dia nempel-nempel di ini. Bahkan bisa nempel di sperma. Nah, itu nanti yang konsep karma leluhur yang sering orang tanyakan itu sebenarnya begitu ya ceritanya ini. Ini nggak saya tulis di sini tapi saya ceritakan. Di dalam ilmu biologi, dalam ilmu neuroscience ya, apa namanya? Itu ada istilah genomic imprinting. Genomic imprinting ya. Genomic imprinting itu bayi bayi itu mengkopi ingatan-ingatan emosi orang tuanya. Jadi ketika seorang ayah mengirim sperma, sperma ini isinya itu bukan hanya ciri-ciri tubuh ya, bukan hanya oh rambutnya ikal, rambutnya lurus, hidungnya mancung, hidungnya nggak mancung, kulitnya begini. Bukan hanya itu, sperma itu membawa emosi bapaknya. Jadi emosi seorang ayah itu nempel di dalam DNA, di dalam sel spermanya. Telur seorang ibu menyimpan emosi dari ibunya. Jadi anak itu sebenarnya kita itu bukan hanya menurunkan sifat-sifat fisik, tetapi menurunkan beban-beban atau menurunkan emosi-emosi yang pernah terjadi pada diri kita. Nah, terus gimana Ustaz itu kan kasihan. Lah ya, kalau mentalnya mental korban ya susah kalau kayak gitu, nggak bisa dilepas. Oh itu takdir Allah ya sudah diterima, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kita kan mempermasalahkan itu, lalu kita jadi marah atau jadi takut terhadap terhadap karma leluhur tadi itu. Kita jadi marah ya sama saya sering menganalogikan ada orang marah. Saya ini hipertensi gara-gara orang tua saya ya kayak gitu itu. Ya sembuhnya susah. Ya sudah nggak apa-apa, Bang. Jadi nanti ada pertanyaan ya ini ya, dari Pak Yusuf tadi. Nanti itu saya jelaskan ya tentang hal itu ya. Ya. Jadi ini kalau kita bicara sains ya, ini bicara sains ya. Ya, saya sekilas saja ya. Jadi ketika orang itu di dalam hatinya itu kebak nokta hitam spiritual ya, melakukan kesalahan, pikirannya belayang kemana-mana, emosinya negatif, itu memicu kayak gini nih. Kondisi fight or flight ya kalau dalam bahasa psikologi ya. Jadi orangnya stres terus sih. Oh, kalau nggak berantem ya lari. Fight or flight. Kalau nggak berantem lari. Urip itu gitu terus. Jadi urip itu bersaing sama orang terus. Ya. Ya sedikit-dikit ada orang begini emosi, ada orang begini, wah mikir ini, orang begini. Ya jadi stres. Nanti nervus vagus itu nervus yang bikin kita tenang. Ya. Jadi terganggu nanti kalau lama jadi kronis. Nanti hormon kortisol merusak struktur hipokampus. Hipokampus itu tadi yang saya sampaikan tadi, memori memori yang ada muatan emosinya. Ya nanti begini hidup itu ya stres gini. Ya, nanti yang stres bukannya otaknya, tubuhnya ikut stres. Ya, nanti ya terus jadi efek-efek biologinya jadi sangat banyak. Nah ya, nah ini saya akan mengulang lagi tentang lapisan tindakan. Tadi sudah saya
sudah saya sekilas sudah saya sampaikan bahwa yang disebut amal bukan hanya amal ragawi ya, tapi lintasan batin, pikiran. Jadi yang membentuk karma itu bukan hanya perbuatan fisik, tetapi perbuatan pikiran, perbuatan emosi. Ya, nah ini yang saya jelaskan lebih rinci sekarang ya. Nah ini jadi ada tiga lapisan tindakan ya. Ada lapisan fisik, perbuatan nyata ya. Jenengan mukul orang, jenengan nipu orang, jenengan membentak orang. Nah, itu namanya perbuatan fisik. Ada lapisan khotir, lapisan mental, ya pikiran dan perasaan. Ya, ini ini tindakan di alam malakut ini. Harusnya alam malakut itu isinya mental-mental yang positif ya, kedamaian, ya, kebahagiaan. Tapi kalau jenengan negatif ya, jenengan terjerembab nanti di alam mulek bawah namanya. Ya sudah, saya nggak akan cerita itu panjang. Yang jelas tindakan itu ada tiga lapisan. Tindakan fisik, tindakan mental, dan tindakan energi niat. Nah ini gambarnya kayak gini nih. Jadi nanti yang paling kuat itu niat ini di sini nih. Tindakan fisik itu tindakan yang paling lemah. Sama saja nanti ketika teman-teman zikir, zikir hanya tindakan fisik, zikir itu hanya di lisan, hanya zikir lisan, nggak sampai ke zikir kolbu, nggak sampai ke zikir sir. Ya teman-teman zikirnya lemah ini. Ya artinya zikir energinya kurang. Wong yang paling kuat itu tindakan di sini kok. Ya. Jadi kalau teman-teman misalnya oh zikir nafas hanya fisik toh, ya nggak masuk ke dalam. Artinya karma-karma yang dibentuk oleh lapisan energi sir ini nggak bisa lepas. Karma-karma yang tersimpan karena lapisan mental, karena prasangka, karena pikiran, karena emosi nggak bisa dilepas dong. Sampai dikira cuma zikir lisan. Ya, tapi kalau jangan zikirnya dirasakan betul. Nah, apalagi niatnya diperdalam seperti tadi saya sampaikan cukup panjang lebar tadi. Jadi zikir ya sudah ya zikir itu ya nyun sewu ya mau sugih nggak sugih sebetulnya nopo-nopo ya Allah pokoknya kulon derek jenengan. Nah, itu namanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi itu. Itu zikirnya levelnya di sini. Nanti lepas semua yang di atas ini karma-karma yang di sini lepas termasuk karma-karma yang disebut karma leluhur tadi itu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana Ustaz cara membersihkan karma ini kan tadi saya itu sering ya menghadapi pasien karena mungkin saya yang selalu saya ingat itu ada anak itu yang nggak bisa mencintai bapaknya. Ya. Intinya anak ini nggak mencintai bapaknya karena waktu di dalam kandungan bapaknya mukuli ibunya. Jadi bapaknya itu mukul ibunya sehingga kebencian si ibu itu mengalir di dalam darah lalu masuk ke anak sehingga anak ini tidak bisa mencintai bapaknya. Itu kan sebenarnya kan memori negatif yang dikopi dari memori ibunya lalu masuk ke anak. Anak ini nggak tahu ceritanya, dia nggak tahu sebabnya. Tetapi di dalam dirinya itu ada memori negatif semacam itu. Nah itu bagaimana Ustadz? Ya sudah, nanti masuk ke dalam, harus masuk ke dalam karena ini perbuatan yang tersimpan di dalam bawah sadar yang cukup dalam. Sehingga kalau zikirnya hanya zikir-zikir lisan, ya hanya zikir-zikir wis pokoknya ngucapke ya iki wis ndonga iki Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, ada hanya ngucap-ngucapin gitu nggak dihayati ya. Ya cuma di sini tok nanti. Nggak bisa membersihkan karma-karma yang masuk ke dalam sini. Ya. Nah, ini orang itu kan sering begini ya. Orang itu pura-pura ikhlas ya. Ini paling repot ya. Itu residu negatif ya. Jadi ini tak kasih gambar kalau orang selaras ya. Jadi jenengan ngasih orang itu ya ikhlas betul ya ikhlas itu. Ketika kan ada orang itu pura-pura bahagia itu, sukanya gitu ya. Jadi biar dianggap dia orang baik terus dia senyum padahal hatinya enggak. Jadi men ini kan gini, bahaya ketidakselarasan. Ketika pikiran, tubuh, perasaan itu enggak selaras, itu kan kayak orang berantem. Jenengan
mulutnya itu kepengen, mulutnya tersenyum tapi hati marah, itu sebenarnya kan sedang terjadi konflik antara fisik dan pikiran. Medan konfliknya di tubuh itu. Medan tubuh. Jadi tubuh itu kasihan. Dijadikan medan konflik. Ya, sesekali gitu nggak apa-apa ya, karena di dalam proses apa hubungan sesama manusia memang kadang-kadang diperlukan. Kan nggak mungkin jenengan marah langsung eh, apa mungkin jenengan responnya di saat itu mungkin tidak nyaman bagi hubungan sosial ya. Tetapi kalau begitu terus itu disimpan nggak pernah jenengan rilis, nggak pernah dibersihkan, saake saake tubuh yang kasihan apa tuh? Kasihan tubuhnya, tubuhnya itu dipakai berantem terus. Jadi tubuh kita itu kita pakai berantem ketika pikiran kita nggak selaras dengan tindakan. Ya tersenyum adalah tine mangkel. Ya sekali-kali ya boleh. Itu kadang-kadang wajib juga sesekali begitu ya. Tetapi kalau begitu terus, ya kasihan tubuhnya. Nanti terjadi residu negatif. Padahal begini teman-teman ya. Yang direspon paling banyak direspon itu bukan bukan tindakan di sini. Kalau saya nyebut beginilah, yang paling direspon oleh semesta itu tindakan batin, bukan tindakan fisik. Tidak, Ma. Jadi yang paling direspon oleh alam semesta ya atau direspon oleh hukum karma itu bukan tindakan fisik, tetapi tindakan terdalam niatnya itu. Nah, jadi kalau jenengan itu atine mangkel, tapi pura-pura baik, yang dibaca oleh hukum sebab akibat atau hukum karma, yang dibaca itu hati ini jenengan, yang mangkel tadi itu, bukan perbuatan baiknya, yang direspon itu mangkelnya itu. Nah, itu ya. Nah, sehingga nanti kalau itu berulang-ulang terus ya, ya. Jadi jenengan begitu terus ya. Jadi ketika ketemu orang pura-pura, ya, pura-pura atau niatnya itu selalu pengen ngalahin orang, pengen begini. Itu nanti jadi kayak belenggu. Jadi tindakan jenengan nanti digerakkan oleh memori itu karena jenengan ulang-ulang terus itu. Nggak pernah dirilis gimana kalau orang spiritual sekarang kan gitu. Nggak pernah rilis emosi. Emosinya diulang-ulang terus. Nanti lama-lama ya jadi ini. Jadi belenggu kayak gini ini ya. Jalan muter, muter naik turun gitu ya. Nasibnya ya begitu-begitu terus nanti. Ya makanya kalau konsep di dalam Al-Quran kan yang sangat sering kita dengar mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa itu yang nanti diberikan jalan keluar. Nah, orang takwa itu orang yang cirinya orang takwa itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang yang mau membantu orang lain di dalam sempit dan lapang. Artinya bukan orang yang pelit, bukan orang yang medit, ya, bukan orang yang kikir. Wal kadhimina al orang yang bisa mengatur emosinya. Wal kadhimina al wal afina 'anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Terus paling dalam wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin itu orang yang berbuat baik bukan demi apa-apa. Oh, yang berbuat baik ya demi Allah saja. Jadi ketika yang diperbuat baiki responnya negatif dia nggak masalah. Nah, kita tuh kan enggak, kita tuh kan kehilangan kebebasan karena kita itu terlalu terjebak terhadap apa yang orang omongkan ke kita. Jadi kita itu menuhankan omongan orang gitu. Sehingga itu terjebaknya kita di situ. Sehingga itu kita hidup itu kayak bikin dibelenggu oleh kayak gitu. Dan itu kalau terus gini ya, saya kasih contoh. Jenengan itu kalau takut sama orang, takut dimarahin orang, cenderung jenengan akan dimarahi. Jadi orang itu kalau takut, sebenarnya dia sedang menarik sesuatu yang membuat dia takut. Jadi kalau cemas, saya kalau gini nanti marah gimana ya? Dia kalau gini nanti saya marah gimana? Nanti marah betulan itu. Wong itu ditarik oleh ini kok, oleh batin ini kok, oleh bukan oleh tindakan kita. Jadi jangan pura-pura berbuat baik sama dia, pura-pura berbuat baik biar dia baik. Padahal hati jenengan aslinya wedi, aslinya mangkel, aslinya jengkel. Yang dibaca semesta itu ini, bukan tindakannya. Nah itu ya. Nah nanti kalau itu jangan ulang-ulang terus setiap hari, lama-lama jadi karma. Maksudnya gini, nanti lama-lama itu jenengan akan kemana-mana kok orang itu jahat sama saya gitu. Nanti lama-lama begitu jenengan. Karena jenengan melatih itu sejak kecil. Ini misalnya jenengan kecil itu jengkel sama seseorang, tapi jenengan pura-pura ya. Pura-pura.
apa namanya, jenengan seakan-akan sih tersenyum tapi hatinya jengkel. Terus jenengan ulang terus, ulang terus, ulang terus, ulang terus. Akhirnya dia jadi memori karmik. Nanti ini jadi pola hidup jenengan itu ya pura-pura tadi itu. Jengkel itu tadi sebenarnya. Lalu jangan pindah rumah, pindah kemana saja. Ya nanti hasilnya sama. Makanya ada orang itu. Ya saya tidak mengatakan itu pasti begitu ya. Tetapi ada orang itu kerja. Pindah terus habis ini pindah ke sana. Ora kuat. Pindah mana. Itu dia berada di dalam siklus karmiknya sendiri. Yang salah bukan pekerjaannya, bukan tempat kerja. Memang dekne itu sudah dibelenggu sama siklus karmanya sendiri itu. Ya makanya itu ini yang sangat penting untuk kita pahami ya. Nah, ini karena sudah 1 jam ya. Nah, sekarang jalan keluarnya gimana? Kalau di dalam konsep tasawuf, tazkiyatun nafs. Jadi melepas belenggu karma ya dengan me- mensucikan diri, kedirian, keakuan kita. Nah, ini yang lewat jalur apa? Ya, ya syariat, hakikat, makrifat. Artinya gini. Tazkiyatun nafas itu lewatnya ibadah. Misalnya sholat. Ya sholat ya secara syariat ya sholat. Solu kama ro'aitumuni usolli kata Rasulullah. Ya sudah sholat seperti Rasulullah sholat ya. Tetapi bukan cukup itu karena sholat kama ro'aitumuni usolli itu sholat lahiriah. Kan yang dilihat. Jadi Rasulullah itu rukuknya gitu, sujudnya gitu. Tetapi sholat itu juga tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu juga butuh pemahaman, pendalaman, penghayatan. Nah harus masuk ke situ. Nah, itu nanti yang akan membersihkan diri kita. Jadi, tekniknya gimana sih Ustadz? Ya, tekniknya sholat, puasa, macam-macam. Ya, yang ada di dalam syariat agama, yaitu ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada sodako, ada macam-macam. Tapi yang paling penting kan bukan bukan gerak fisiknya sholat. Yang paling penting ya, gerak fisik penting, tapi bukan yang paling penting. Karena gerak fisik hanya menjangkau fisik, ya. Ya, kalau kita ingin menjangkau lebih dalam gerak batin. Jadi sholat itu dihayati, dimanai gitu. Nah, itu nanti akan, insya Allah akan apa namanya, otomatis. Saya itu begini ya, kalau saya itu punya teknik gini. Teman-teman nggak usah bingung gini, nggak usah nyari, nggak usah mendiagnosis gini loh. Aku duwe karma opo ya kok ngene. Nggak usah dicari-cari. Bikin stres itu. Nanti ngarang terus nanti. Oh, jangan-jangan ini, jangan-jangan nanti sibuk. Yang penting itu bukan itunya, yang penting itu bukan nyari sebab, yang penting diresiki. Misalnya gini, saya kasih contoh ya. Misalnya teman-teman itu ada kamar, kamarnya kotor, ya kamarnya kotor. Teman-teman tuh nggak harus mendefinisikan kotorannya apa saja sih. Plastiknya piro, debunya berapa nggak usah. Yang penting diresiki gitu aja. Jadi jangan terlalu nanti bingung gini. Ingin mendiagnosis, oh, ketemu wong pinter, pengen didiagnosis. Oh saya karma saya apa ya Pak Yai ya kok saya bisa begini ya saya karma saya apa nanti jenengan itu orang ngomong kan kita nggak bisa memvalidasi itu bener apa enggak ya ya nggak tahu kita tapi yang paling penting sebenarnya bukan tahu bukan mengetahui ini karmanya apa karma leluhur apa karma apa enggak penting yang paling penting diresiki ya membersihkan caranya gimana ibadah tapi bukan sekedar ibadah yo syariat yo hakikat yo makrifat gitu loh. Ya dihayati tadi. Nah, biar bisa menghayati ini niat. Nah, gini nih. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di depan ya. Sudah saya sampaikan di depan bahwa niat nanti akan menentukan kedalaman ngeresiki karma ya. Saya ulang lagi mungkin ada yang baru ngikutin ya. Jadi karma itu bisa di sini ya, bisa di raga, bisa di sini, bisa di bawah sadar sangat dalam ini. Bahkan bisa kolektif, bisa karma kolektif. Oh, itu kalau ngomong lebih rinci lagi. Tapi saya tidak suka berteori kayak gitu. Nah, untuk membersihkan yang di bawah-bawah sini ini, yang menentukan niat seperti tadi. Kalau niatnya niat hanya material, ya hanya sampai di sini. Ya hanya sampai di sini kalau niatnya oh ibadah aku sholat tuh ben ini ben sugih ben ini ya berarti niatnya di sini itu ya dia nggak menjangkau alamul batin nggak nyampe sini ya karena fisik tadi semakin dalam niat jenengan semakin luar biasa ya semakin luar biasa semakin masuk ke dalam ya itu jadi eh
Nah, ini tadi ya, niat ya ini tadi niat sebagai penentu kualitas kualitas karma. Maksudnya karma baik apa karma buruk itu penentu utamanya niat. Kalau jenengan niatnya buruk, ya karmanya buruk. Yang paling menentukan itunya bukan perbuatannya. Jadi kalau dalam bahasa agama itu innamal a'malu binniyat, ya bahwa sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, ya. Jadi amal itu ruhnya niat. Niat itu ruhnya amal. Ya, jadi ruhnya amal itu ya niat. Makanya saya selalu tazkiyatun nafas itu sebenarnya membersihkan niat itu. Dan membersihkan niat itu caranya begitu. Kita tahunya niat kita itu sudah sedalam apa sih Ustadz? Nah, itu caranya tadi. Kalau jenengan dihina orang, jangan berbuat baik, lalu yang diperbuat baiki marah, lalu jenengan ikut marah, yang diperbuat baiki tidak bales, jenengan kecewa, yang diperbuat baiki apa namanya maidu nek orang Jawa, jenengan lalu sedih lah. Itu berarti niatnya ya di level fisik. Tapi ketika jenengan sudah tulus, ya ora apa-apa, orang mau balas apa nggak balas itu nggak penting. Wong amal itu demi Allah, bukan demi dia. Ya, amal itu demi Allah, bukan demi dia. Dulu itu pernah ya namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu kan ulama besar ya. Dia itu ditipu orang 7 kali, tapi nggak pernah sedih. Akhirnya yang nipu jengkel sendiri itu. Jadi yang nipu itu setiap hari itu Imam Ahmad bin Hambal itu dipanggil ke rumah itu. Tuan Tuan Ahmad, nanti malam datang ke rumah ya. Saya mau ada acara. Tiap malam di malam harinya Ahmad bin Hambal datang rawuh ke rumahnya. Ternyata dibohongin dan itu berlangsung sampai 7 kali. Sampai yang bohongin tuh jengkel. Ini saya bohongin terus kok datang terus itu. Lalu ditanya sama yang bohongin tadi, wahai Tuan Ahmad, mengapa saya sudah memanggil Anda ke rumah 7 kali dan saya bohongi kok jenengan selalu datang ke rumah? Imam Ahmad bin Hambal lalu dawuh, saya datang ke rumahmu itu bukan demi kamu, saya datang ke rumahmu karena demi Allah. Karena Allah itu suka dengan orang ketika dipanggil tetangganya dia datang gitu. Nah sehingga jadi Imam Ahmad bin Hambal itu berbuat baik ya bukan demi tetangganya itu karena Allah nyuruh gitu ya saya mau gitu aja. Itu namanya wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang muhsin tuh kayak gitu. Nah, ya kalau kalau kita bisa kayak gitu insya Allah tuh karmanya lepas satu demi satu. Jadi ikhlas sebagai pemutus rantai karma. Nah, ini kuncinya ya. Jadi ini sebenarnya kalau mau dicari intisari itu sebenarnya di sini. Jadi bukan ritualnya yang penting, tetapi keikhlasannya yang penting. Ya. Bukan ritualnya yang penting, tapi keikhlasannya. Jadi melepaskan keterikatan terhadap pujian dan hasil ya. Jadi kalau orang muji alhamdulillah, kalau nggak muji alhamdulillah. Misalnya dengan melakukan sesuatu, misalnya ini saya ini kerja itu demi ibadah kepada Allah. Lalu pekerjaan jenengan ternyata menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya, ya enggak. Lepaslah keterikatan terhadap pujian dan hasil, bertindak saja, berbuat baik saja gitu sudah. Enggak terpaku kepada pujian dan hasil. Ya, bukan bertindak demi ini dan itu, tidak. Ya, bukan bertindak demi materi gitu enggak. Nah, keikhlasan itulah yang akan menghapus residu energi noda masa lalu itu di situ tadi, yang sudah saya jelaskan tadi itu. Jadi, kalau orang ikhlas itu, kalau kita biasa niat bagus, niat baik, dia akan membersihkan otomatis. Mau karma leluhur, mau karma apa, mau karma mbah, mau karma buyut, mau karma siapa, nanti insya Allah terbersihkan. Kalau kita ridho dan ikhlas ya. Jadi, sebenarnya kuncinya ya, kalau di tasawuf Indonesia biasanya kita pakai zikir nafas ya. Ada zikir nafas jasa dia itu untuk melepas ya noda-noda hitam atau karma-karma secara fisik. Ada zikir nafas kolbia yaitu untuk melepas karma-karma yang ada di dalam kolbu. Lalu ada zikir nafas nafsiyah, karma-karma yang ada di dalam keakuan. Lalu ada zikir nafas apa namanya zikir nafas ruhiyah, ada zikir nafas fana. Jadi kalau kita tekniknya sebenarnya pakai itu ya. Cuma itu kan teknik, tapi sebenarnya ruhnya itu di ikhlasnya itu. Ruhnya di ikhlasnya. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Jadi kalau kita tuh sering konflik batin, ya, orang ikhlas, ya. Orang nggak ikhlas itu kan konflik batin. Menai terpaksa. Kalau nggak memberi, malu. Memberi nggak ikhlas, itu konflik batin terus itu. Jadi berbuat baik
apa namanya kepengen ini dan itu. Akhirnya ketika nggak dapat kecewa, ya terus konflik terus. Orang itu kalau nggak ikhlas hidupnya penuh konflik. Nanti memberi sedekah, fisik memberi sedekah, tapi mental mengharapkan pujian. Ya negatif tetap. Keterpecahan menciptakan konflik di sistem saraf tadi sudah saya singgung. Ya, ini bisa kita bahas lebih tajam, tapi tidak terlalu praktis ya. Hanya memuaskan pikiran pikiran apa intelektual saja. Tapi yang paling penting sebenarnya niat tadi itu. Nah, jadi pertama poin utama yang ingin saya sampaikan, lampauilah mentalitas korban. Kita tidak pernah jadi korban. Ya, jadi jangan pernah ini gara-gara karma nenek kakek leluhur mboten usah ngoten. Itu namanya mentalitas korban. Ya, ya kalau memang begitu ya sudah ya seperti inilah. Wong kita itu mau nggak mau kan mendapatkan DNA dari orang tua kita. Ya kan mau nggak mau itu kan takdir Allah juga. Jadi kalau misalnya ibu saya itu punya hipertensi, ya ya sudah, saya membawa DNA ibu saya, ya mungkin saya punya bibit-bibit kayak gitu, ya sudah ridho, gitu. Jangan mentalitas korban, gara-gara gitu, marah. Nah ini kalau dalam zikir nafas, setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk memperbarui niat. Makanya kalau di zikir nafas itu kita ridho dulu, tarik nafas, saya hamba terima ya Allah, hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas, hamba terima ya Allah, hembuskan nafas ikhlas. Nah itu. Makanya sebenarnya memperbaiki niat itu sebenarnya jenengan sedang membuka jalur masa depan. Jadi membuka jalur kebaikan masa depan itu caranya dengan niat. Ya. Jadi nanti tazkiyatun nafas ya. Jadi eh ya ini kalau bahasa kerennya di dalam tasawuf itu namanya takholi ya. Takholi itu membersihkan. Tadi ya nanti kita astagfirullahalazim itu ya. Dan nanti wa atubu ilaih ya. Wa atubu ilaih itu kita apa namanya kembali kepada Allah. Ya, saya kira begitu ya. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mari sebelum ada saya membacakan tanya jawab ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya ingin apa mempraktekkan kepada teman-teman ya. Bagaimana kira-kira zikir eh untuk tadi ya. Jadi zikir yang ini saya ambil dari konsep hadis yang pertama tadi ya. Ini tadi, jadi tadi yang pertama. Jadi pada prinsipnya zikirnya itu wastaghfaro wa taba. Jadi zikirnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Jadi nanti zikirnya begitu. Jadi nanti saya akan memandu teman-teman ya beberapa menit ya untuk berzikir ya ini pakai zikir nafas nanti. Kalau bisa nanti teman-teman begini. Kuncinya nanti hembusan nafasnya lebih panjang daripada tarikan ya. Jadi tarik nafas lalu hembuskan. Nah, waktu mengembuskan itu lebih panjang daripada tarikan nafas. Waktu tarik nafas astagfirullahaladzim. Dalam hati ya, dalam hati. Lalu waktu menghembuskan nafas wa atubu ilahi. Maknanya apa? Astagfirullahaladzim itu maknanya ya Allah bersihkan hamba. Astagfirullah kan memohon ampun. Memohon ampun itu dari apa? Dari noktah-noktah hitam ini tadi. Lalu wataba itu pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Wa atubu ilaih, aku kembali kepadamu ya Allah. Ya, jadi nanti memaknai begitu ya. Jadi waktu tarik nafas, astagfirullahaladzim, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membersihkan hamba ya Allah. Lalu hembuskan nafas, wa atubu ilaih, hamba kembali kepadamu. Tobat itu maknanya kembali. Jadi tabaya tubuh, taubatan itu maknanya balik, mulih, mudik kepada Allah itu namanya tabah. Ya, jadi tarik nafas, nanti astagfirullah atau astagfirullahaladzim boleh tergantung tarikan nafasnya sepanjang apa. Lalu waktu menghembuskan nafas, wa atubu ilaih. Ya, silahkan teman-teman mengambil posisi yang paling nyaman. Kita akan sekitar 4-5 menit saya akan riyadhah, kita latihan. Nanti tutorial lengkapnya kurang lebih 10 menit akan saya berikan di YouTube nanti. Teman-teman nanti akan saya pandu lewat YouTube. Tetapi sebelum itu teman-teman kita akan riadoh dulu malam ini ya, kurang lebih 3-5 menit. Silakan ambil posisi yang paling nyaman.
Boleh sambil duduk, boleh sambil berbaring. Ya, teman-teman boleh duduk, boleh berbaring. Kalau ketiduran gimana Ustadz? Nggak apa-apa. Ya udah, malah alhamdulillah tidur ya. Nggak masalah, silahkan sambil duduk sambil berbaring. Ya, sudah siap ya. Sekarang silahkan tarik nafas, sadari nafas masuk, lalu hembuskan, sadari nafas keluar. Tarik nafas, sadari nafas masuk. Hembuskan nafas, sadari nafas keluar. Ya, bagus sekali. Nikmati nafasnya. Tarik nafas, sadari. Hembuskan, sadari. Baik, sekarang ketika teman-teman nanti tarik nafas, ucapkan dalam hati, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, bersihkan hamba, ya Allah. Tarik nafas Astaghfirullah atau Astaghfirullahaladzim. Lalu hembuskan nafas wa atubu ilaihi. Hamba pulang kepadamu, ya Allah. Hamba kembali kepadamu, ya Allah. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Hembuskan nafas. Wa atubu ilaihi. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Hembuskan nafas. Wa atubu ilaihi. Sambil dimaknai, dihayati maknanya. Jangan sekedar mengatakan, tetapi juga dirasakan. Tarik nafas. Astaghfirullahaladzim. Hembuskan nafas. Wa atubu ilaihi. Waktu tarik nafas, memohon kepada Allah agar kita dibersihkan. Waktu menghembuskan nafas, hamba kembali kepadamu ya Allah. Waktu menghembuskan nafas, wa atubu ilaihi, hamba kembali kepadamu ya Allah. Ya, luar biasa. Silahkan semakin diperdalam maknanya di dalam hati. Diperdalam makna astaghfirullahaladzim. Bukan hanya mohon ampun, tetapi kita memohon agar kita dibersihkan oleh Allah. Wa atubu ilaihi. Hamba pulang ya Allah kepadamu. Hamba kembali kepadamu. Hanya Engkau yang hamba cari. Hanya ridhomu yang hamba cita-citakan. Wa atubu ilaihi. Ya, bagus sekali. Sekarang teman-teman cukup menyadari nafas saja, dinikmati nafasnya. Nafas masuk, nafas keluar sambil dihadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah. Hadirkan rasa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan menyelesaikan riyadhah ini dalam 3 kali tarikan dan hembuskan nafas. Silahkan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. 1 kali lagi. Tarik nafas, hembuskan, selesai. Sambil mari kita berdoa kepada Allah ya. Kita nanti doa ini akan saya kirimkan di grup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sona'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya baik, teman-teman semua, saya kira demikian. Silakan Mas Fatih kalau ada pertanyaan yang perlu dibaca dua atau tiga. Nanti pertanyaan-pertanyaan sisanya akan saya jawab lewat channel YouTube ya. Silakan Mas Fatih. Oke, baik. Mungkin kita mulai pertanyaan dari yang paling atas ya, Pak. Oh iya, Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Yusuf di oh iya, awal-awal sebelum tadi. iya. Nah, dari Pak Yusuf ini bagaimana membedakan antara karma negatif dengan musibah sebagai ujian, Pak? Karena yang tadi kan kalau di chat WA tadi kan ada dari surat Al-Baqarah sama surat apa saya lupa. Oh iya, iya, Nah, iya. itu dijawab dulu, Pak. Ya, jadi begini dari Pak Yusuf. Al-Anbiya kalau nggak salah, maaf. Oke, Surat Al-Anbiya. Ya. silakan Pak. Surat Al-Baqarah dan Al-Anbiya. Al-Anbiya, cuman saya lupa ayatnya berapa. Oh iya, iya, oh, tahu dari Pak Yusuf ya. Saya bacakan kembali biar teman-teman. Jadi kadang-kadang sesuatu kejadian itu ujian atau apa tadi itu? Ini ya. Jadi Musibah, intinya begini. karma negatif atau Ah musibah iya. sebagai ujian. Nah, Jadi pada surat ini tertentu ya, pada surat Al-Quran ada yang menjelaskan musibah sebagai bentuk ujian. Tapi di ayat lain musibah itu sebagai akibat dari perbuatan disebut karma negatif. Bagaimana membedakan musibah yang terjadi sebagai ujian bukan sebagai karma negatif? Prinsipnya begini. Sebenarnya apakah musibah itu ujian atau dia itu hukuman atau dia itu bahkan sebenarnya kebaikan? Itu kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu membedakannya begini, Pak. Kalau sesuatu pujian itu membuat kita marah, jadi ketika ada kejadian buruk itu kok marah, maka itu hukuman. Maka itu adalah karmik sebenarnya. Nah, ketika ujian itu membuat kita jadi sabar, kita bersabar, berarti itu penghapus dosa. Itulah yang disebut sebenarnya wastaghfara wa taba. Jadi kalau ujian membuat marah, berarti kalau kejadian membuat marah, berarti kejadian itu adalah hukuman. Kalau kejadian itu membuat kita bersabar, maka kejadian itu adalah penghapus dosa. Nah, puncaknya ketika suatu kejadian membuat kita bersyukur, maka kejadian itu adalah tanda kasih sayang Allah. Makanya kalau dalam konsep sakit, sakit itu ada 3 level. Sakit sebagai hukuman, sakit sebagai penghapus dosa, sakit sebagai tanda kewalian. Jadi ada sakit itu tanda kekasih Allah. Cirinya bagaimana? Kalau sakit membuat kita marah, berarti sakitnya hukuman. Kalau sakit membuat kita sabar, maka sakit itu penghapus dosa. Kalau sakit itu membuat kita bersyukur, maka sakit itu sebenarnya adalah tanda kewalian. Nah, itu cara membedakannya sebenarnya di respon kita, Pak Yusuf. Ya gitu Mas Fatih, ada lagi? oke, ini bawahnya ada dari Bu Sri Kuntiani. Ya. Mana tadi? Sebentar. Bagaimana cara membedakan kata hati dan pikiran? Nah, Pikiran sama hati itu satu sebenarnya. Ya. Jadi eh, kalau yang ada kata-katanya, kata ya, kata, emosi, itu sebenarnya kita itu sering gini ya, sering terjebak antara seakan-akan otak sama jantung itu terpisah atau pikiran sama perasaan itu terpisah. Padahal itu workshopnya itu sama-sama di otak, Mas.
Jadi di otak kita itu ada pikiran, di otak kita itu ada perasaan, namanya sistem limbik. Jadi perasaan itu diatur di otak, namanya sistem limbik. Pikiran itu diatur di otak, namanya korteks. Jadi sama-sama di otak. Dan otak itu sebenarnya workshopnya kolbu. Jadi otak itu apa namanya alat dari kolbu untuk berpikir dan untuk merasa. Nah, tadi kalau membedakan, mungkin yang dimaksud adalah membedakan apa tadi, Mas? Apa? Tadi pertanyaannya gimana? Membedakan isi hati, kata hati dengan pikiran, Pak. Ya, kata hati dan Pikiran. ya sama, itu sama-sama pikirannya itu. Nah, Yang membedakannya sebenarnya begini loh. Nah, ini mungkin yang gini. Apakah ini itu sebenarnya ilham atau ini sebenarnya hanya pikiran? Itu cara membedakannya begini. Ini saya kasih contoh real aja ya. Misalnya ada anak muda ini mau nikah nih, pilihannya A atau B. Jadi anak muda ini punya dua pilihan, gadis A atau B. Kalau ketika dia memilih muncul keraguan, dia sudah milih nih Mas. Sudah milih, aku pilih A, tapi di dalam hatinya itu masih jangan-jangan nanti yang bagus si B ya. Kalau masih ada keraguan, itu ego. Dia bukan pilihannya bersumber dari ego, dari pikiran egoistik. Tetapi kalau dia sudah mikir, saya milih si B dan dia sudah siap dengan resikonya, dia damai, dia sudah tidak ada keraguan yang melintas di dalam pikirannya. Dia udah siap lah nanti mau apapun saya udah siap. Itu pilihan dia itu muncul dari ilham spiritual. Ya sudah saya sering saya jelaskan sebenarnya itu di wukuf dulu ya waktu kuliah tasawuf itu saya menjelaskan bagaimana kita membedakan kata hati dalam artian kata hati yang terilhami dengan pikiran yang egoistik. Pikiran egoistik itu meninggalkan jejak keraguan, jejak was-was. Jadi jenengan kalau milih kok ada ragu, ada was-was, berarti itu pilihan dari ego. Tapi jenengan milih terus damai hatinya, siap dengan semua resikonya, tenang, damai itu pilihan itu berasal dari cahaya spiritual. Jadi kata hati kalau yang dimaksud itu ilhamiyah, jadi kata hati yang dari ilham ataukah itu dari ego, dari pikiran egoistik itu membedakannya begitu. Ya kemarin saya sama ini Pak Agus Rawuh mboten dari Pak Agus Sidoarjo saya diskusi agak panjang di situ tentang bagaimana kita membedakan itu Ustadz. Ini ini ilham dari Allah apakah ini dari ego saya? Nah, itu nanti insya Allah eh, kalau perlu diulang nanti saya ulang Mas waktu itu. Itu oke. Rawuh Yai. oh, oke Bagus. Hmm. Alhamdulillah, oke. Nggih, matur nuwun. Oke, oke. Ya, silakan Mas Fatih ada lagi. Satu lagi Mas Oke. Fatih. Satu lagi mungkin ini untuk yang mau raise hand ini, Pak. Boleh? Oke, silakan. Nah, silakan siapa ini, Mbak? Kakak Dina Lubis, boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Ustadz dan Bapak Ibu semua. Izin saya mau bertanya. Yang pertama, kenapa saya selalu merasa sedih, kecewa, gundah gulana. Jadi seolah-olah sepertinya orang itu, kalau misalnya saya masuk ke satu ruangan di kantor saya misalnya kan, ketika saya masuk perasaan saya tuh orang seperti menyindir-nyindir. Ketika saya mendapatkan satu SK, mendapatkan posisi tertentu, orang sepertinya tidak ikut berbahagia, bahkan seperti terkesan melecehkan. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah terlanjur membuat orang terdekat sakit hati, misalnya anak-anak kandung kita, karena kemarahan dan emosi kita, itu kan terekam tuh di bawah sadar mereka ya kan Ustadz. Ya, ya. Nah itu bagaimana, apakah bisa kita membantu mereka untuk menghilangkan trauma masa kecilnya? Sehingga supaya tidak terbawa-bawa sampai ke hari tua mereka nanti. Demikian yang ingin saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya terima kasih. Ya terima kasih Bu Dina Lubis ya. Salam kenal juga dari saya.
Bu Dina itu dalamnya pundi? Rumahnya mana, Bu? Saya Tinggalnya dari di mana? Sumatera, dari Oh, jauh Sumatera ya? Utara, Ustaz. Iya. Oh, belum malam ya. Sini udah malam. Sama Ustaz di sini udah hampir jam 9. Oh iya. Ya, saya mau jawab ya. Ya, mungkin jawaban saya sekilas. Jika belum nanti jawaban saya belum memuaskan, nanti bisa lanjutkan ke WA pribadi saya. Tapi Baik. kira-kira begini, Bu. Kalau jenengan bertanya misalnya, mengapa saya kok sedih terus? Mengapa saya kok kecewa? Mengapa orang-orang kalau saya dapat dapat ini atau itu kok orang-orang nggak bisa ikut gembira? Sebenarnya begini, kalau secara teknis nih, tidak perlu dicari penyebabnya. Karena begini, di dalam konteks terapeutik ya, di dalam terapi. Ini saya nerapi orang itu saya udah 20 tahun ya, sejak 2006. Itu saya niteni, kalau orang Jawa itu saya itu apa namanya? Sudah bisa mengambil eh, hipotesis lah itu. Kira-kira itu gini, orang itu kalau sibuk mencari penyebabnya itu malah sulit. Sulit karena sebab itu nggak bisa dipastikan. Misalnya contoh begini, itu Ibu Budina Lubis kan cerita tentang dalam tanda petik problem jiwa ya. Wong problem fisik saja itu nggak bisa ditentukan sebenarnya. Misalnya diabetes. Diabetes itu nggak bisa sebabnya apa yang menyebabkan diabetes itu nggak ada. Nggak bisa ditentukan. Apakah karena keturunan ya Ustadz ya? Apa karena makanan ya? Apa karena pola hidup? Ya jawabannya semua sebenarnya. Jadi kalau apa Bu Dina Lubis ingin melampauinya, saya berharap untuk tidak terlalu mencari sebab. Kalau sebab itu ya kita hanya menduga, oh itu karena dulu ada karma masa lalu. Mungkin Ibu Dina Lubis itu mungkin waktu kecil sering disalah-salahin orang tua, gitu kan bisa jadi. Sering disalah-salahin guru ada yang pernah menghina. Nah, itu bisa kita cari sebenarnya. Bisa diregresi lah gitu. Tetapi masalahnya kalau di dalam tasawuf nggak penting sebenarnya. Sebabnya apa itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita melampauinya. Jadi nanti saya sangat menganjurkan begini. Ini tekniknya. Kalau Bu Dina Lubis sudah sering mendengar tasawuf Indonesia ada istilah zikir nafas ya. Jadi nanti pakai zikir nafas kolbiyah namanya. Jadi ketika sedang di rumah, sedang santai atau rileks atau pas di kantor itu jenengan merasakan sesuatu yang tidak nyaman seperti yang jenengan ceritakan ya, tarik nafas pelan. Ya Allah, hamba terima ketidaknyamanan ini. Apakah kesedihan atau pas muncul apalah diterima. Terus hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas hamba terima. Hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas terima, hembuskan nafas ikhlas. Nanti kalau Ibu mau melakukan itu praktek secara rutin, insya Allah itu nanti luruh sendiri tanpa harus tahu sebabnya. Kalau cari sebab itu, saya itu khawatir begini ya Bu ya. Kita itu kalau mau cari sebab, takutnya itu kita itu bukan nyari sebab tapi nyari kambing hitam takutnya. Yang seperti tadi itu akhirnya mental kita itu, saya tidak menyalahkan orang nyari sebab, tetapi orang nyari sebab itu kecenderungannya nanti jadi bawah sadarnya tervalidasi bahwa dia korban. Mentalitas korban nanti semakin dalam. Itu kekhawatiran saya ya. Makanya saya dalam proses terapi nggak usah nyari sebab. Ya sudah, sudah terjadi begitu. Misalnya karmanya sudah terjadi, ya sudah. Berarti kita sekarang bagaimana kita melampauinya. Caranya itu tadi, kalau teknik itu zikir nafas. Tarik nafas, hamba terima, hembuskan nafas ikhlas. Tarik nafas, hamba terima, hembuskan nafas ikhlas. Itu dulu. Lalu nanti teknik-teknik yang kemarin kita ajarkan di zikir nafas la ilaha illallah misalnya ya. Tarik nafas, ya Allah, tidak ada yang bisa membersihkan diri saya ini, hembuskan nafas kecuali Engkau ya Allah. Itu dengan apa ditelatain nanti insya Allah itu luruh ya. Ya kalau luruh nanti insya Allah apa namanya gejala-gejala yang muncul seperti rasa sedih seperti orang ini itu nanti insya Allah ya secara otomatis terkoreksi nanti. Jadi itu pesan saya begitu ya, pesan saya tidak perlu terlalu sibuk mencari penyebabnya. Ya bisa-bisa saja kalau diskusi nyari penyebab itu bisa, tetapi jangan sampai pencarian kita terhadap sebab malah membuat kita semakin kuat di dalam perasaan mentalitas korban, bahwa saya ini korban dari ini semua gitu. Lalu pertanyaan yang kedua ya, yaitu tentang bagaimana kalau anak kita sudah terlanjur begitu ya. Nah, sudah terlanjur begitu,
Nah, kalau anak-anak sebenarnya masih kecil itu masih masih agak secara teoritik ya itu lebih sederhana. Sebenarnya kalau masih kurang dari 7 tahun kita memvibrasi. Jadi eh, apa namanya? Kalau saya tuh sering memberi memberi apa? Memberi eh, teknik ya, memberi tutorial lah ya, memberi teknik pada orang tua kalau kepengen selaras dengan anak. Selaras itu sehingga nanti getaran batin kita diterima oleh getaran batin anak itu bernafas bersama, nafas bareng. Jadi kalau anak tidur kita nafas bareng, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, nafas bareng. Atau ngaji bareng. Ngaji bareng itu misalnya baca Yasin bareng. Ya, baca Yasin bareng. Yasin wal Qur'anil Hakim itu bareng ya. Nah, kalau bareng nanti nafasnya jadi mirip. Nah, itu nanti jenengan getaran batin jenengan apa kehendak-kehendak, keinginan-keinginan, harapan-harapan itu nanti terbaca oleh bawah sadar. Itu juga bisa sebenarnya membersihkan tadi yang sudah terlanjur tadi. Ya. Jadi vibrasi istilahnya. Kita memvibrasikan kedamaian kepada anak. Nah, nanti pertanyaannya lebih lanjut. Kalau anak saya sudah gede gimana Ustadz? Kalau anak saya di jauh itu gimana? Sebagai seorang ibu sebenarnya getaran hati seorang ibu, terutama hati dalam makna spiritual ya, itu sebenarnya tidak pernah terpisah dengan getaran hati anak. Ya, jadi kayak tadi siang itu ada pasien apa namanya? Anaknya 40 tahun usianya. Ya nyun sewu sudah mau limo, keluarganya sudah ya dia bapak itu ceritanya anak saya sudah hancur lebur saat ini sudah mau cerai, pekerjaannya kacau balau gini 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 gini. Saya ini sebagai orang tua ini harus gimana gitu. Ya saya dulu pernah ada klien, ada pasien ya. Jadi anaknya itu judi online, habisnya bukan hanya ratusan juta ya, miliaran lah. Bagaimana memperbaiki kayak gitu, wong anaknya nggak mau diobati. Nah itu sebenarnya yang paling penting getaran batin ibu. Ya, jadi kalau di dalam konsep agama, anak itu surganya anak di bawah telapak kaki ibu. Jadi seorang ibu itu bisa menjadi surga anak. Artinya itu bisa menggetarkan secara positif. Walaupun saya tidak mengatakan mesti iso itu enggak. Tetapi itu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Jadi jenengan kalau zikir nafas selalu memohon kepada Allah dengan ketulusan, dengan kedalaman niat. Wong bawah sadar jenengan sama bawah sadar anak itu kan nyambung sebenarnya ya. Jadi bawah sadar itu kan ada bawah sadar kolektif, ada bawah sadar keluarga. Jadi saya, istri saya, anak-anak itu bawah sadarnya terhubung sebenarnya. Nah, kalau niat saya misalnya niat saya begitu tulusnya, saya sangat dalam memaknai dan menghayati niat, itu saya bisa membersihkan bawah sadar anak sebenarnya. Nah, jadi itu yang bisa ibu lakukan. Jadi dipraktekkan ya zikir nafas, dipraktekkan nanti yang kayak gini nih, yang tadi juga yang insya Allah saya beri tutorial. Nanti insya Allah kan Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, semoga nanti anaknya atau siapa saja itu yang mungkin punya hal yang sama, semoga Allah memberkahi. Ya, Amin ya robbal alamin. Ya saya kira gitu. Mas Fatih saya kira cukup sekian ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang lain silakan disampaikan ke grup. Iya siap. Yang Ya main ke grup nanti saya jawab capture di channel YouTube. Ya terima kasih Mas. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nah teman-teman, untuk yang sudah menanyakan lewat chat Zoom sini sudah saya capture ya, dan mohon izin insya Allah akan dijawab melalui konten YouTube kami, akan diupload di konten YouTube kami.